Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Pengantar Manajemen. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai budaya organisasi. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Ada Denny Iskandar, Mutia Hidayat, Andini Rahman, dan yang terakhir adalah Nova Faiz. Pertama-tama, apa itu budaya organisasi? Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lainnya. Setelah mengetahui definisinya, kita juga harus mengetahui faktornya. Lalu, faktor apa sih yang mempengaruhi budaya organisasi? Menurut beberapa pendapat, faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi yang pertama, pengaruh umum dari luar yang luas, yang kedua pengaruh dari nilai-nilai adat di masyarakat, dan yang ketiga adalah faktor-faktor yang spesifik dari organisasi. Berikutnya, karakteristik budaya organisasi. Yang pertama ada inovasi dan keberanian dalam mengambil resiko. Yang kedua perhatian kepada hal-hal rinci. Ketiga orientasi hasil. Keempat orientasi orang. Kelima orientasi tim, keenam keagresifan, dan yang terakhir adalah stabilitas. Selanjutnya adalah fungsi budaya organisasi menurut Robbins. Budaya mempunyai peran menetapkan tapal batas, yakni menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Yang kedua, budaya membawa suatu identitas bagi anggota-anggota organisasi. Yang ketiga, budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri pribadi. Berikutnya, budaya meningkatkan kemantapan sistem sosial yang merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk apa yang harusnya dikatakan dan dilakukan. Yang kelima, budaya berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang membantu dan membentuk sikap serta perilaku para pegawai. Pada video ini, kami akan menjelaskan beberapa contoh budaya organisasi di dalam suatu perusahaan. Sebelumnya, apa kalian sudah tahu contoh budaya dan organisasi dalam perusahaan itu ada apa aja? Kalau belum, yuk kita bahas. Contoh budaya organisasi yang pertama adalah pemberian gaji yang tepat waktu. Kenapa pemberian gaji yang tepat waktu? Nah, itu karena Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang mampu mengelola administrasinya dengan baik, mulai dari hal surat menyurat hingga slip gaji. Pengelolaan gaji yang baik ditujukan dengan pemberian gaji yang tepat waktu kepada para pegawainya. Contoh budaya organisasi di dalam suatu perusahaan yang kedua yaitu tugas dan wewenang dijalankan sesuai dengan jabatannya. Hal ini merupakan kunci utama kesuksesan dalam menjalankan perusahaan dengan baik dan benar. Karena telah dijalankan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing, karyawan tidak akan kebingungan dalam menjalankan tugasnya dan pekerjaan akan lebih cepat selesai. Contoh budaya organisasi di dalam suatu perusahaan yang ketiga adalah menerapkan sanksi terhadap pelanggaran. Perusahaan harus memberikan sanksi yang tegas kepada karyawan yang telah melanggar peraturan. Contohnya dalam hal disiplin waktu, karena apabila karyawan tidak tepat waktu, maka pekerjaan yang seharusnya cepat selesai menjadi terganggu. contoh yang keempat adalah rapat atau berdiskusi. Kenapa sih dengan rapat atau berdiskusi? Nah, rapat merupakan salah satu budaya organisasi dalam perusahaan untuk melahirkan inovasi baru bagi perkembangan perusahaan, sehingga perusahaan dapat maju. Berikutnya, ada studi kasus mengenai kultur organisasi atau kerja di Korea Selatan. Nah, Korea Selatan terkenal akan prinsipnya yang bekerja keras, kaku akan hierarki,
serta menuntut kepatuhan dan loyalitas yang tinggi kepada atasan dan perusahaannya. Dalam kontrak kerja yang tertulis, pegawai di Korea Selatan memiliki waktu kerja yang normal berkisar antara 8-9 jam, terlihat standar dan normal jika dibandingkan dengan negara dimanapun. Tapi apa kalian tahu, ironisnya seringkali hal yang nyatanya terjadi tidak sesuai dengan kontrak yang sudah dijanjikan. Umumnya pegawai atau pekerja di Korea Selatan banyak yang mengalami kasus overwork atau kerja berlebih. Bahkan yang secara populer telah dikenal dengan sebutan gua rosa, yang berarti kematian karena kelelahan bekerja. Tapi jangan salah pikir. Di sisi lain, kultur kerja Korea Selatan juga menyimpan banyak hal positif yang sangat bermanfaat bagi keberhasilan kerja suatu organisasi. Muklas et al. Tahun 2019 menyebutkan bahwa kultur perusahaan Korea Selatan yang bermukim di Indonesia menunjukkan aspek tinggi terkait kerjasama, integritas, serta disiplin. Salah satu aspek yang dominan adalah aspek kejujuran dan integritas. Nah, jadi dari studi kasus tersebut kita dapat belajar bahwa budaya perusahaan yang baik akan berpengaruh baik pula terhadap budaya organisasi. Dengan budaya perusahaan yang baik, maka tujuan atau goals akan mudah untuk dicapai. Berikutnya adalah analisis kasus. Kita ibaratkan gerobak itu adalah suatu organisasi dan ini adalah seorang pekerja. Dia tahu di mana dia harus pergi, dan dia mengambil tanggung jawab penuh pekerjaannya yang membantu suatu organisasi. Nah, berikutnya. Orang yang kedua ini adalah pekerja yang sangat efektif. Dia memiliki kemampuan besar untuk bekerja, belajar, dan meningkatkan kemampuan. Dengan bimbingan dan pelatihan yang benar, ia akan menjadi performer yang baik di masa depan. Selanjutnya, kita lihat orang yang ketiga ini. Dia merupakan pekerja yang kurang efektif. Dia agak bersedia membantu, namun kontribusinya tidak membuat banyak perubahan dan perbedaan untuk hasil keseluruhannya. Selanjutnya, kita lihat orang berikutnya. Orang ini merupakan potensi sumber masalah, karena dia naik dan turun dan bergantian antara membantu dan menghancurkan. Pengaruhnya membuat pekerjaan lebih keras dan kurang diprediksi bagi orang lain. Dan yang terakhir, nah, jika kita lihat, orang ini merupakan pribadi supresif atau SP. Dia secara aktif berusaha untuk menghancurkan operasi, tetapi sering mencoba untuk menyembunyikannya. Apabila di kehidupan nyata, dia hanya terlihat baik di depan atasannya. Tipe pekerja yang seperti ini merupakan ancaman yang sangat berbahaya bagi organisasi. Coba kalian lihat orang yang menarik dan mendorong gerobak itu. Nah, orang itu termasuk organisasi dengan budaya yang baik. Nah, dengan kerjasama tim akan menghasilkan organisasi yang baik. Maka dari itu dibutuhkan budaya perusahaan dan budaya organisasi yang baik untuk mencapai suatu tujuan. Dari video Sumarekon tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap perusahaan atau setiap organisasi memiliki budayanya masing-masing, memiliki budaya organisasi masing-masing untuk mencapai tujuan mereka. Dari semuanya dapat disimpulkan bahwa budaya yang baik akan menghasilkan organisasi yang baik untuk mencapai tujuan, dan tujuan akan lebih mudah tercapainya.